Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Balikpapan ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Peninjauan dilakukan di area proyek pembangunan jalan tol IKN, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November tahun 2023. Dalam keterangannya seusai peninjauan, Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan jalan tol tersebut akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju IKN menjadi lebih singkat. Jika biasanya perjalanan dari Balikpapan menuju IKN memerlukan waktu 2 jam 15 menit, dengan hadirnya tol baru tersebut, waktu tempuhnya menjadi sekitar 50 menit saja. Menurut Presiden, saat ini progres pengerjaan jalan tol tersebut telah mencapai hampir 55%. Kepala negara berharap jalan tol tersebut bisa dipakai pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga menyiapkan fasilitas dan sarana pendukungnya seperti tempat istirahat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan ribuan pohon untuk ditanami di sepanjang jalan tol tersebut. Ya, ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Yang lalu kita groundbreaking itu senilai 23 triliun. Kemudian hari ini kira-kira dan besok kira-kira 12 triliun rupiah. Kemudian nanti Desember totalnya menjadi 45 triliun rupiah. Ini saya kira kecepatannya sangat cepat sekali, dan kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat, warga Nusantara nantinya, seperti rumah sakit sudah ada 3, kemudian sekolah sudah ada, tadi kita juga meletakkan batu pertama, kemudian hotel saya nggak tahu udah berapa, 2, 3, mungkin 4 atau 5, berapa? 4, udah 4. Mall sudah 2, artinya ini memang bergulirnya begitu sangat cepat, dan saya harapkan Pak Ketua Otorita IKN bisa melayaninya juga dengan cepat, karena swasta itu mintanya mesti dilayani cepat. Ya. Total investasinya sudah masuk berapa Pak? Tadi sudah saya sampaikan 45 triliun sampai Desember, yang real ya. Ya, ini kita memang ngerem agar di dalam negeri dulu yang menggerakkan. Tapi kalau nanti sudah dalam zona-zona besar, misalnya financial center masuk mungkin dari luar, mungkin di zona kesehatan juga bisa masuk rumah sakit internasional, bisa dengan undang-undang kesehatan kita yang sekarang bisa. Kemudian pendidikan juga, universitas-universitas yang memiliki kualitas yang baik di dunia juga bisa masuk ke kawasan pendidikan yang sudah ada. Dan kita bekerja sama dengan Tony Blair Institute untuk urusan yang berkaitan dengan investasi pendidikan di Ibu Kota Nusantara. Ya. Sejauh ini kalau dari ada Pak RK itu tujuannya apa? bawa Pak RK hari ini apa Pak? Pak RK itu adalah arsitek ternama yang memiliki desain-desain yang baik, yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang kurang baik terutama yang berkaitan dengan arsitektur di Ibu Kota Nusantara itu. Sudah ada masukan Pak? Sudah ada masukan? Banyak, langsung tadi ke Pak Basuki, ke saya juga. Mana tadi Pak? Pak Ridwan Kamil. Pak Bapak tadi bilang bahwa ada 5 SD lagi yang akan diperbaiki di sini. Iya, selain SD Negeri 020 di Kecamatan Sepaku ini juga ada 5 lagi yang dalam proses dikerjakan renovasi oleh Kementerian PU agar kualitas pendidikannya baik,
sarana prasarana nanti juga kita tingkatkan, kita perbaiki, sehingga kualitasnya juga menjadi meningkat. Semua SD atau ada Baru ini satu ini SD Negeri 020 Sepaku plus 5. Ya. Pak, tadi Bapak sebut jangka panjang Pak IKN ini. Ini kan proyek jangka panjang menuju Oh ya, 2045. Gimana bisa ini memastikan perkiraan saya ya 15-20 tahun proyek Ibu Kota Nusantara, dan di negara manapun ya kira-kira ya 15-20 tahun. Dan ini kalau swasta sudah masuk artinya ini akan terus bergulir. Terutama nanti setelah selesai yang namanya tol Balikpapan Nusantara. Kemudian setelah selesai airport Nusantara, itu akan mempercepat proses investasi yang ada di ibu kota negara Nusantara. Ya.